Oke, baik sahabat AWM Star Life, Star Pro Academy. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan ya. Jumpa lagi teman-teman sekalian ya di acara Pro AWM Sharing malam hari yang spesial ini ya, khusus kita bahas yaitu mengenai bagaimana sebuah bisnis antioksidan itu ternyata bisa merubah hidup Anda dan bisa membantu Anda meraih impian Anda dalam waktu cepat ya. Oke, sekali lagi selamat datang buat teman-teman sekalian yang baru pertama kali hadir ya. Silahkan Anda bisa mulai boleh bertanya dan tentu saja Anda bisa buka mikrofon Anda dan Anda bisa chat juga langsung di kolom chat ya. Dan tentu saja buat teman-teman sekalian yang tentu saja sudah ada di AWM Star Life yang sudah menjadi mitra kami, yang sudah merasakan manfaat daripada produk-produk kami, Anda silahkan boleh memberikan testimoni malam hari ini ya, untuk berbagi kepada teman-teman kita semua yang baru pertama kali hadir pada malam hari ini ya. Dan tentu saja bagi Anda ya, silakan Anda bisa testimoni apa saja dan Anda bisa buka mikrofon dan langsung chat di kolom chat ya. Oke, teman-teman sekalian, ya silakan saya tunggu kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Oke. Dari presentasi yang tadi atau ada yang mau testimoni juga monggo silakan ya. Oke, bisa dibuka mikrofonnya ya. Oke, baik. Oke, sambil menunggu teman-teman sekalian, mungkin masih mencari inspirasi apa yang ingin disampaikan ya, saya berikan sedikit resume daripada sharing kita malam hari ini, teman-teman sekalian. Tentu saja saya yakin Anda juga setuju dengan saya ya, bahwa yang namanya kesehatan itu adalah berkah dan berkat yang paling utama di muka bumi ini ya. Banyak dari kita lupa bahwa kita sering sekali menganggap yang namanya berkat, rezeki itu adalah yang namanya financial atau kita sebut sebagai duit ya. Banyak dari kita mengejar uang begitu luar biasa sampai kita lupakan kesehatan ya. Nah, ternyata banyak orang yang baru sadar setelah usia tua. Setelah mereka mulai sakit-sakitan, mulai akhirnya harus berobat dengan uang yang cukup banyak dihabiskan di rumah sakit ya untuk berobat ya kan. Akhirnya seluruh harta kekayaan yang dikumpulkan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun akhirnya ludes percuma begitu saja karena harus menyelesaikan masalah kesehatan. Ya, teman-teman sekalian, saya yakin malam hari ini setelah mendengar presentasi tadi, saya yakin sekali Anda setuju dengan saya bahwa berkah atau berkat rezeki yang paling utama di muka bumi ini adalah kesehatan Anda. Ya, karena kalau kita sehat teman-teman sekalian, waduh luar biasa hidup ini ya. Karena kalau punya uang banyak tapi tidak punya kesehatan, waduh nggak enak teman-teman sekalian ya. Jadi artinya banyak orang hari ini yang pingin sembuh, pingin merasakan kesehatan, pingin bisa berjalan dengan normal, pingin bisa beraktivitas dengan normal, namun mereka tidak bisa mendapatkannya. Dan pengalaman saya teman-teman sekalian, saya paham dan saya yakin Anda juga setuju dengan saya bahwa yang namanya sakit, umur, usia dan sebagainya itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Kita semua sudah diatur, ya kan? Bagaimana kita nanti akan pergi dari dunia ini semua sudah diatur, ya. Namun satu hal teman-teman sekalian, jangan sampai kita yang punya andil untuk mempercepat itu semua, mempercepat proses kita menuju ke akhirat ya. Dalam cara apa? Dengan cara kita ngawur makannya gitu ya. Jadi artinya kita ngawur makannya, kemudian kita juga tidak memikirkan kesehatan kita dengan menjaga tubuh kita, menjaga istirahat kita dan sebagainya. Nah, itu mempercepat namanya teman-teman sekalian ya. Nah, artinya tentu saja ketika Anda ngawur makannya, itu berarti Anda adalah orang yang egois. Artinya Anda tidak memikirkan orang-orang yang Anda sayangi. Karena bagaimanapun orang-orang yang kita sayangi, orang-orang di sekitar kita masih membutuhkan kehadiran kita hari ini. Dan mungkin saja Anda punya tugas ya dari Yang Maha Kuasa untuk apa sebenarnya Anda ada di bumi ini. Oleh sebab itu penting sekali kita menjaga kesehatan agar Anda bisa menyelesaikan semua tugas Anda di dunia selama masih hidup ya. Nah, oleh sebab itulah makanya kenapa kita harus menjaga kesehatan kita dan juga perhatikan baik-baik ya mengenai apa yang kita konsumsi dan teman-teman sekalian boleh mulai berpikir untuk beralih kepada yang namanya produk medis herbal. Ya, teman-teman sekalian, banyak dari kita dan saya juga dengar teman-teman di luar sana, AWM Star Life ini punya produk medis herbal lokal teman-teman sekalian. Ya, jadi kita tidak ada impor sama sekali. Semua produk kita lokal. Ya, nah tentu saja banyak orang yang berpikir bahwa produk lokal tidak lebih baik dibandingkan produk luar negeri. Ya, banyak orang berpikir bahwa produk medis dari luar negeri selalu lebih baik dibandingkan produk lokal. Ternyata teman-teman sekalian, saya belajar banyak bahwa ternyata banyak orang yang keliru. Ternyata kita di Indonesia itu memiliki yang namanya sumber daya alam itu yang luar biasa, yang tidak ada di luar negeri.
Ya, dan sumber alam Indonesia ini begitu kayanya. Makanya kenapa saya baru tahu Indonesia ini begitu sangat kayanya dengan yang namanya sumber alam kita. Ya, satu contoh teman-teman sekalian, kebetulan kalau kita bicara produk ya, produk yang kami produksi sendiri kan adalah produk pupuk organik. Kalau produk medis herbal terus terang memang kami mengambil pada pabrik orang lain. Nah, untuk produk pupuk organik itu bahan dasarnya adalah bahan organik yang ada di hutan. Nah, ternyata produk pupuk organik seperti yang kami produksi Pornas itu tidak bisa diproduksi dengan hasil yang sama ya dengan mengambil bahan dari luar negeri. Karena bahan-bahannya tidak semua ada di luar negeri. Di hutan luar negeri tidak semua ada. Dan bahan-bahan alam itu semua hanya ada di hutan Indonesia. Ya, dan ketika mereka mencoba membuat dengan bahan-bahan di luar negeri, itu mereka tidak bisa menghasilkan suatu kualitas pupuk yang sedahsyat yang hasil hutan Indonesia. Ya, nah itu adalah sebuah fakta teman-teman sekalian ya. Nah, jadi artinya kita tidak boleh meremehkan sumber daya alam kita di Indonesia. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, hari ini Anda boleh mulai menjaga kesehatan Anda dengan menggantikan ya konsumsi ya produk-produk kimia Anda menjadi produk medis herbal AWM Star Life ya. Dan tentu saja teman-teman sekalian, Anda juga harus memikirkan bahwa ternyata produk AWM Star Life itu punya konsep penyembuhan. Di mana konsep penyembuhannya adalah konsep penyembuhan medis timur. Ya, medis timur itu berkiblat kepada China dan juga kepada Timur Tengah. Makanya kalau Anda perhatikan produk-produk kita itu berkiblat pada dua sisi tadi, yaitu kiblat dunia Cina, dunia timur dan dunia Timur Tengah. Timur Tengah itu Arab Saudi dan sekitarnya, ya. Karena beberapa produk kita memang kiblatnya ke sana, bukan kiblatnya dunia medis barat, ya. Mas mau tanya. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, ya. Kemudian Ibu Widya Stuti, ya, ini ada pertanyaan, ya. Ada pertanyaan. Slip ya. Pak Jainuri ada pertanyaan, Pak Jainuri? Silakan. Mas mau tanya, ini Ya. cara pakainya ekstrim itu bagaimana ya? Yang mana? AWM Slim. Iya. Ya, Iya, AWM iya. Slim itu caranya Pak Zainuri itu ada air 150 ml. Nah, airnya itu disarankan suhu normal ya Pak Zainuri ya. Suhu normal atau dingin. Jangan panas ya Pak ya. Jadi jangan panas. Jadi airnya suhu normal atau dingin es boleh, nggak masalah. Nah, kemudian kalau saran saya boleh cari shake Pak. Gelas shake itu yang dikocok itu loh Pak. Ya, atau kalau tidak lebih bagus di blender, di jus itu bagus sekali. Nah, tapi kalau tidak ada pakai sendok juga nggak apa-apa. Ya, tapi lebih bagus kalau bisa dikocok dengan maksimal, Pak, dengan gelas shaker namanya, ya. Nah, satu saset, Pak, itu Bapak minum satu malam mau tidur, Pak. Jadi malam hari mau tidur, Bapak cukup minum 2 hari sekali aja, Pak ya. Jangan setiap hari ya, Pak ya. Saran saya 2 hari sekali lah minumnya, ya. Nah, jadi malam mau tidur, Bapak masukin dalam gelas tadi 150 ml, kemudian kocok. Ketika sudah dikocok di blender, Bapak langsung minum, Pak. Dengan segera diminum. Karena kalau Bapak lambat minum, itu dia mengembang, Pak. Ya, nah nanti dia akan masuk ke dalam tubuh, dalam pencernaan. Itu cara minumnya, Pak. Nah, jadi langsung diminum. Kalaupun ditambahkan es batu itu enak sekali, bagus sekali, ya. Nah, jadi biasanya nih Pak Zainuri, pengalaman pengguna, besok hari itu langsung keluar, Pak. Ya keluar semua tuh, Pak. Ya minyak-minyak dan sebagainya, dan itu langsung enteng, Pak. Dan biasanya dalam waktu 1 hari besok itu, Bapak kalau makan ada agak aneh gitu, Pak ya, itu wah itu langsung keluar lagi, Pak. Tapi jangan khawatir, tidak mencret ya. Jadi tidak menimbulkan lemas, diare atau yang lainnya. Tapi keluar, Pak. Betul-betul kayak ludas, Pak, di dalam pencernaan itu. Jadi bersih gitu. Ringan, nanti perut tuh rasanya ringan. Yang tadinya mungkin mengalami perut sering kembung gitu ya. Kemudian sering mengalami mah dan sebagainya. Itu nanti kalau pakai AWM Slim itu nanti bisa berkurang. Nah, dan badan terasa ringan. Ya, gitu Pak Zenuri ya. Oke. Mau tanya, apa itu berarti umpama mah barang ngoten niku saged nggih? Pakai ekstrim niku. Bisa, Pak. Bisa. Ada beberapa pengguna yang ketika mereka kena mah dengan minum AWM Slim itu bisa membantu. Jadi artinya begini, mah itu kalau kita pahami dulu, Pak Zainuri, mah itu kan luka di dinding lambung. Ya, jadi yang saya mau sampaikan teman-teman sekalian begini, kita bicara prinsipnya dulu. Kenapa seseorang bisa kena mah? Jadi gini, biasanya kita makan itu kan 3 kali sehari kan ya. Jadi pagi, siang, sama malam kan gitu. Biasanya normalnya manusia makan 3 kali sehari. Nah, pada saat kita biasa makan misalnya pagi jam 7, siang jam 12, malam jam 8 misalnya nih, Anda terbiasa makan tuh jam segitu gitu loh. Nah, pada saat Anda terbiasa makan jam segitu, itu maka pada saat jam-jam makan Anda, itu maka lambung akan mengeluarkan asam lambung.
Ya, asam lambung itu tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu mencerna makanan yang masuk ke lambung agar mudah dicerna masuk ke usus. Ya, nah, ketika teman-teman sekalian misalnya jam 12 siang harusnya waktu makan dan Anda terbiasa makan jam 12 siang dan tiba-tiba Anda itu tidak makan jam 12 siang, ya, maka yang terjadi adalah perut lambung Anda kosong. Nah, namun lambung Anda itu akan selalu ngirim sinyal. Karena Anda terbiasa makan jam 12 siang, maka jam 12 siang dia akan mengeluarkan asam lambung. Ya, padahal makanannya tidak ada masuk, tapi karena sudah terbiasa makan jam 12 siang, maka tetap lambung akan mengeluarkan asam lambung. Nah, ketika asam lambung mengeluarkan asam lambung, maka tidak ada makanan, artinya Bapak tidak isi dengan tidak makan, tidak isi perut istilahnya. Maka yang terjadi maka asam lambung ini akan melukai dinding lambung. Ya, nah kalau sudah dinding lambung itu luka, Pak. Nah, disitulah mulai muncul nyeri, Pak. Ya, nyeri, sakit. Nah, itulah MAH itu seperti itu, ya. Nah, kadang-kadang MAH itu dampaknya yang pertama adalah nyeri, Pak. Di lambung nyeri. Yang kedua adalah kadang-kadang kita ngerasa perut kembung. Yaitu perut kembung itu karena ada asam. Asam di lambung itu mau naik ke atas. Karena tidak diisi makanan, asam lambungnya naik ke atas. Nah, jadi kalau kita tahu, kalau di luar luka, kita kasih betadin gampang, Pak. Nah, tapi kalau di dalam lambung luka, nah ini kan nggak bisa kita minum betadin, gitu loh, Pak. Ya kan? Nah, oleh sebab itu saran saya adalah salah satu memang fungsi daripada AWM Slim itu salah satunya bisa, Pak, membantu, Pak, yang namanya penyakit apa asam lambung tadi. Jadi dia membantu menetralisir asam lambungnya. Jadi asam lambungnya itu akan dinetralisir sehingga tidak terlalu memberi dampak. Ya, dan selain itu kondisi perut yang ringan kosong itu akan membantu juga untuk meringankan sakit pada saat lambung. Nah, tapi untuk penyembuhannya, Pak Zainuri dan teman-teman, saran saya adalah untuk penyembuhannya konsumsilah yang namanya camu vera atau propolis, Pak, untuk penyembuhan luka dalamnya. Ya, jadi yang bagus itu propolis, Pak. Propolis itu kalau Bapak konsumsi dia bisa menyembuhkan luka dalam. Ya kan? Nah, itu bagusnya propolis. Nah, tapi kalau yang AWM Slim itu tidak sifatnya menutupi luka dalam atau karena MAH tadi, sifatnya hanya membantu, Pak. Membantu untuk menghilangkan rasa sakit nyeri pada saat MAH itu timbul atau asam lambung itu timbul. Tapi kalau untuk penyembuhan luka, nah itu pakai Bipro Nanopropolis. Ya, itu nanti luka di dalam bisa sembuh, Pak. Karena di dalam Bipro Nanopropolis itu ada kandungan antiseptik, ya kan? Dan juga berbagai zat lainnya. Itu Pak Zainuri, ya. Oke, terima kasih, Mr. Jun. Oke, baik. Sukses Pak Zainuri, ya. Oke, kemudian Bu Widya Stuti ya. Saya baru pertama kali ikut Zoom produk ini. Dari semua produk yang disampaikan tadi, saya tidak mendengar yang namanya pil hitam yang pernah saya konsumsi. Apakah itu bukan produk AWM? Bu Widya Stuti kebetulan itu memang produk AWM. Nah, cuma kebetulan itu satu-satunya produk medis kami yang memang kami impor dari Malaysia, ya Bu ya. Nah, hanya saja ketika baru-baru ini itu ada beberapa perubahan regulasi berkenaan dengan impor produk-produk Malaysia. Nah, sehingga kita melihat bahwa ada keterbatasan kita memasukkan yang namanya pil hitam itu ke Indonesia. Ya, jadi oleh sebab itulah kami terus terang Bu Widya Stuti, kami tidak berani promo lagi nih yang namanya pil hitam karena ada keterbatasan impor kita dari Malaysia. Ya, jadi makanya terus terang kami nggak promosi nih pil hitam Bu Widya Stuti. Kita gantikan dengan yang lain yaitu yang namanya Bipro Nanopropolis. Dan itu kalau dikombinasi dengan camu vera Bu Widya Stuti itu dahsyat luar biasa, ya. Gitu ya Bu ya. Oke. Baik, teman-teman sekalian, silakan ada lagi pertanyaan yang lain, monggo. Oke, ya. Jadi saya lanjutkan tadi ya, teman-teman sekalian. Jadi dengan menjaga kesehatan, maka kita menjaga ya rezeki terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita yaitu tubuh kita ya, dan tentu saja teman-teman sekalian dengan menjaga kesehatan Anda sedang berinvestasi untuk masa depan Anda. Ya, kenapa? Saya bilang tadi, banyak orang yang bekerja keras untuk mengejar uang, melupakan kesehatan. Melupakan istirahat, melupakan tubuhnya ya, dan tidak menjaga makannya. Jadi hati-hati teman-teman sekalian ya, ternyata semua penyakit itu sebenarnya kita yang sebabkan. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, silahkan, tidak ada salahnya Anda menjaga kesehatan Anda ya, dan menyembuhkan beberapa penyakit Anda dengan produk medis herbal AWM. Yang pertama adalah proses pembersihan dulu, pembersihan tubuh dengan AWM Slim tadi dan juga dengan camu vera. Itu dua produk untuk pembersihan tubuh. Karena kami yakin bahwa yang namanya proses penyembuhan itu harus dibersihkan dulu. Ya, dan terus terang mohon maaf ya, ini bukan kata saya. Kami punya komisaris yang kebetulan seorang dokter spesialis. Jadi apa kata-kata saya ini sudah berdasarkan
apa yang beliau berikan kepada kami ya. Nah, jadi artinya proses penyembuhan penyakit itu harus pembersihan dulu di pencernaan dan di darah. Karena teman-teman sekalian, ibaratnya kalau Anda itu tidak bersihin dulu tubuh, ya itu akan susah untuk proses penyembuhan. Ya, satu contoh teman-teman sekalian ya. Kalau rumah Anda lagi kotor, berantakan, nggak pernah dipel dan sebagainya, Anda isi barang-barang bagus, tapi nggak pernah dipel, nggak pernah disapu, ya itu sama aja kan kelihatan kotor juga, gitu kan. Nah, sama dengan tubuh kita. Jadi artinya pembersihannya adalah di usus pencernaan dulu, dan juga di darah lewat Camulvera. Ya, dibersihkan dulu semua. Ya, nah setelah dibersihkan baru diperbaiki dengan yang namanya Bipro Nanopropolis. Setelah diperbaiki, dikuatkan selnya dengan pitomin. Ya, pitomin itu nutrisi sel yang luar biasa, teman-teman sekalian ya. Nah, nanti di Rabu depan, teman-teman, kita akan ada Zoom khusus dengan pihak formulator daripada vitamin. Ya, di mana vitamin itu memperkuat sel, memberi nutrisi pada sel kita. Ya, dan saya di materinya itu teman-teman saya yakin sudah sempat baca bahwa Anda itu sebenarnya kalau sebagai manusia normal yang mau memenuhi kebutuhan antioksidan, kita tuh harus makan buah sayur 400 gram satu hari. Tapi ternyata kita susah kan? Konsumsi 400 gram buah sayur sehari itu susah, teman-teman sekalian. Seandainya pun Anda bisa lakukan itu, buah sayur kita udah disemprot pestisida banyak sekali. Ya kan? Nah, itu makanya dia. Jadi serba salah kita nih di Indonesia kan. Kita maunya sehat, makan buah sayur, buah sayurnya disemprot pestisida kimia. Yang tadinya maunya sehat, malah kita masukin racun dari buah sayur yang disemprot pestisida kimia. Karena ternyata semua penyakit di Indonesia ini degeneratif ya, disebabkan oleh racun yang masuk melalui buah dan sayur yang kita konsumsi, yang tanpa kita sadari sumbernya dari situ. Ya, nah oleh sebab itu makanya dengan menggunakan vitamin, Anda bisa menggantikan fungsi buah dan sayur, teman-teman sekalian. Anda cukup konsumsi 2 kapsul sehari, itu seakan-akan Anda konsumsi 1 kilogram buah sayur sehari. Ya, dengan konsumsi 2 kapsul vitamin. Bahannya ikan gabus dan mikroalgae. Ya. Nah, yang terakhir adalah perlindungan sel. Dengan apa? Dengan produk body lotion. Jadi body lotion itu nggak main-main, teman-teman sekalian. Body lotion kita yang Zars body lotion, itu bukan sekedar body lotion biasa. Zars body lotion itu bukan hanya melembabkan, bukan hanya memutihkan, bukan hanya meremajakan kulit, ya melembutkan juga. Kalau Anda pakai nanti Anda rasain lembut banget kulit itu, ya halus. Satu hal yang penting adalah Zars body lotion itu bisa melindungi dari polusi, dari radiasi, ya dari radiasi dari luar. Dan ternyata semua radiasi oksidan dan sebagainya dari luar itu masuknya bukan hanya melulu melalui yang namanya ini mulut dan apa namanya hidung kita, tapi juga melalui kulit, teman-teman sekalian. Ya, jadi dia bisa masuk lewat kulit kita. Nah, oleh sebab itu makanya kenapa setelah Anda bersihkan tubuh Anda perbaiki selnya, Anda kuatkan selnya, dan yang terakhir Anda lindungi selnya dengan Zars Body Lotion. Ya, jadi itu prinsip pengobatan di AWM Star Life, teman-teman sekalian. Ya, nah tentu saja dengan adanya konsep produk seperti ini, saya yakin Anda semua itu bisa menceritakan konsep produk ini kepada semua orang di luar sana. Ya, oke, baik. Miftahul Hadi, silakan. Mau ada yang bertanya? Boleh dibuka mikrofonnya. Silakan Miftahul Hadi. Monggo, monggo. Ada yang mau bertanya? Miftahul Hadi, silakan dibuka mikrofonnya, Miftahul Hadi. Buka. Ya, silakan. Halo. Selamat malam, Pak. Semua malam. mentor saya. Ya. Ini mau bertanya soal sawit, balik sawit lagi lah. Ini kan kan petani sawit, kan? Ya. Gimana agar hasil sawit itu lebih bagus dan pohonnya lebih baik lah. Rata-rata keluh kan sekarang pupuk mahal. Gimana caranya pakai produk Pronas ini kan lebih baik dari pupuk yang tunggal kayak di perusahaan itu kan? Ya. Itu aja sih kayaknya. Oke. Gimana menurut kalau boleh tahu usia sawitnya berapa, Mas? Usia sawit mulai 5 tahun sampai 10 tahun lah. Ini masih ya. Oke. Jadi gini, untuk Miftahul Hadi saya kasih gambaran begini ya. Jadi nggak apa-apa, kita boleh cerita produk yang lain walaupun kita malam ini cerita kesehatan, tapi nggak apa-apa, ini pertanyaan mengenai sawit. Oke, saya mau cerita gini Pak Miftahul Hadi. Ini kelihatan gambar ya. Jadi ini adalah pohon sawit, ya kan? Pohon sawit lah ya. Nah, ini akar-akarnya gitu kan. Nah, kita perlu pahami itu gini Pak Miftahul Hadi. Sawit itu kan kalau sudah usia 5 tahun ke atas itu kan dia rata-rata akan berbuah terus 2 minggu sekali kan.
Jadi 2 minggu sekali terus akan berbuah. Nah, yang perlu kita pahami adalah ketika setiap sawit itu berbuah, Pak Miftahul Hadi, itu berarti kan dia memakan unsur hara dari bawah kan ya. Jadi unsur hara dari tanah ini disedot ibaratnya. Disedot lewat akar, naik ke atas, dipakai untuk berbuah. Kan begitu kan? Ya. Jadi artinya unsur hara ini harus tersedia terus di tanah. Ya kan? Nah, sayangnya unsur hara di tanah ini lama-lama kan makin berkurang. Kenapa makin berkurang? Karena petani kita biasa pakai pupuk kimia kan selama ini kan. Nah, dengan dia pakai banyak pupuk kimia itu kan mikroba sama cacing itu mati, Mas. Ya kan? Nah, kalau mikroba sama cacing itu mati, maka dia itu tidak bisa menghasilkan unsur hara alami lagi. Karena seharusnya kan unsur hara alami itu terjadi dari sampah yang ada di situ kan. Sampah daun, sampah buah dan sebagainya itu diurai oleh cacing, diurai oleh mikroba jadi unsur hara lagi kan begitu seharusnya kan. Nah, namun karena perilaku penggunaan pupuk kimia akhirnya cacing udah mulai sedikit, mikroba mati dan sebagainya. Ya kan? Nah, jadi akhirnya unsur hara ini kekurangan gitu loh, Mas. Di tanah itu kekurangan, ya kan? Dan selain itu adanya unsur hara di tanah itu karena dia sering pakai kimia-kimia, maka residu kimia itu mengikat, Mas. Jadi ini diikat nih. Ini saya gambar nih. Unsur hara itu yang warna hijau, karena dia pakai pupuk kimia banyak, dia diikat oleh residu kimia. Nah, karena diikat oleh residu kimia, maka dia tidak bisa dimakan oleh akar itu unsur hara yang warna hijau. Nah, itu yang gini, Pak. Hmm. Nih, saya boleh terusin kan? Ini Ya, soalnya kan berdasarkan kita lewat untuk orang yang di lapangan itu kan beda. Maksudnya ya, kan di betul. lapangan. Kebanyakan orang kepercayaan kan rata-rata pupuk kimia. Sedangkan pupuk yang Pak kenalin ini kan belum sampai. Karena ini kan wilayah di Kalimantan. Ya, Kalimantan mana? Kalimantan mana? Kalimantan Selatan. Oh, sudah banyak Mas yang pakai sana, Mas. Tapi kan kebanyakan rata-rata masih tetap lari ke pupuk kayak mahkota, kayak urea, kayak itu kan. Tapi pupuk yang Bapak terapkan ini kan sistem kerjanya kan 1 minggu sekali untuk awal kan? Iya, 10 hari. Nah, 10 hari lah. Sedangkan pupuk yang kayak kimia itu 3 bulan, 6 bulan, seperti itulah. Betul. Jadi pekerjaan semakin sedikit. Tapi kan kalau pupuk yang Bapak ini anjurkan kan ini 10 hari sekali kan? Kayak gitu kan? Betul. Nah, makanya kemarin juga nggak pakai pupuk area menurunkan zat asam. Nah, ini apakah mungkin itu bisa pupuk yang kita anjurkan pakai Pronas ini bisa nggak pakai dolomit kan, seperti menurunkan zat asam, kayak yang lain-lain lah. Ya, betul. Jadi nggak perlu, Mas. Jadi gini, jadi memang selama ini kan petani itu untuk gunakan dolomit itu kan tujuannya memperbaiki tanah kan, betul ya? Agar pH-nya turun gitu kan. Nah, jadi yang pertama yang dilakukan itu gunakan yang namanya Porna Soil, Mas. Porna Soil. Nah, Porna Soil itu dikocor di tanah, Mas. Keliling sawitnya, Mas, dikocor. Kan? Nah, di dalam soil itu kalau sudah pakai soil, Mas, itu nggak perlu pakai dolomit, pupuk kandang, itu bahkan udah nggak perlu, Mas. Ya kan? Karena semua keperluan yang ada dalam dolomit itu sudah ada dalam soil. Karena soil ini ada 3, ada humusnya, ada mikroba premium, ada zat pengurai residu kimia. Nah, jadi dia itu kalau sudah pakai soil dikocor sekeliling batang. Nah, kalau soil ini pakainya cukup sekali per 5 bulan, Mas. Ya kan? Sekali per 5 bulan aja yang soil ya. Dan satu pohon itu cukup dituang 1-2 liter aja. Nah, 1 kilogram soil ini bisa untuk 100 liter, Mas. Ya, 100 liter. Jadi kira-kira 1 kilogram itu bisa untuk sekitar 50-100 pohon, Mas. 1 kilogram. Ya kan? Nah, rata-rata sawit itu kan 1 hektar sekitar 120 pohon lah ya. Ya, 136 lah. Ya, 120-136. Nah, jadi artinya kurang lebih ya kalau soil berarti 1 lebih dikit lah ya penggunaannya untuk 1 ini apa namanya 1 hektar ya kan. Nah, kan kenapa Mas? Gini kan aku makanya baru ikut ini kan digabungin Pak siapa siapa itu kan aku baru digabungnya kan kebun sawit. Saya baru coba makanya aku pakai separuh dulu. Lah maunya itu kalau hasil memang terbaik kita mau banyak pun mau kan kita untuk awal kita mau coba separuh dulu. Itu hasilnya seperti apa dan kita pakai pupuk Pronas ini seperti apa nanti hasilnya. Ya, silakan Mas. Gitu Silakan. Justru itu bagus. Justru bagusnya itu Mas harus coba biar yakin kan. Kan ini kalau yang saya bicarakan ini kan teorinya gitu loh Mas ya. Nanti Mas memang sudah ya, sudah. Oke. Maksud saya
Iya, iya, iya. Jadi maksud saya gini, maksud saya biar Mas Miftahul juga paham teorinya, tapi tetap nanti kan untuk meyakinkan diri itu kan harus dalam praktek gitu loh Mas. Betul ya Mas ya? Ya, ya. Heeh. Ya, jadi nanti Soalnya silakan dicoba Mas. di sini kan berkumpul semua, makanya kita bukan satu orang, kita ada berapa Iya, orang kan dari iya, iya, petani sawit. Mungkin betul. mendengarkan apa yang kita anjurkan itu kan sesuai dari pembicaraan sama kita nanti di lapangan kita padukan kan kayak gitu aja. Ya, betul, betul, betul. Nah, intinya gini Mas, saya sampai pada kesimpulannya begini. Kalau Mas Miftahul pakai soil di tanah itu, maka ikatan-ikatan residu kimia yang mengikat unsur hara di tanah yang sebelumnya unsur hara itu sudah diberikan lewat pupuk-pupuk sebelumnya ya Mas ya. Itu ikatannya terbuka Mas, lepas ikatan. Nah, sehingga tiba-tiba sawit itu nanti jadi dapat unsur hara berlimpah gitu loh Mas. Ya kan dengan pemberian soil. Ya, nah jadi istilahnya makanannya tiba-tiba langsung banyak gitu dengan pemberian soil karena ikatan residu kimia lepas. Nah, namun tetap secara kontinu tetap dari atas tuh mesti disemprot Mas dengan yang pupuk pornasnya Mas di batang sama daun Mas. Itu disemprot pakai yang pupuknya, yang kuning sama yang putih Mas, yang serbuk sama cair. Nah, terus kita kan kemarin beli pupuk yang Pronas. Terus yang soil itu kita sendiri apa gimana? Maksudnya itu dari soil. Pornas itu soil itu Pornas juga Mas. Cuma dia khusus untuk pembenahan tanah, namanya Pornas Soil gitu Mas. Oh gitu Kak. Ya, jadi namanya Pornas Soil, itu produk Pornas juga. Nah, saya mau liatin yang ini Mas. Saya nggak tahu Mas pesan yang mana ya. Saya liatin yang ini. Ini Mas. Nah, ini Mas. Nah, ini Mas. Nah, ini kita punya 3 produk Mas. Nah, yang soil yang saya maksud itu yang atas tuh Mas, yang paling atas. Oh, yang atas ya. Ya. Nah, itu yang soil, nah yang bawahnya pupuk. Nah, kalau yang atas soil itu untuk pembenahan tanah, yang bawahnya itu pupuk untuk nutrisinya, untuk unsur haranya, Mas. Nah, makanya aku praktek ini kan langsung praktek sendiri. Nanti bila gagal saya sendiri, nggak ngelibatkan petani-petani saya. Makanya saya butuh panduannya. Saya praktekkan sendiri, dan saya terjun di lapangan, nggak apa-apa lah. Saya banting setir di lapangan kan. Iya, iya. Silakan Mas. Makanya saya butuh bantuan kayak mentor-mentor ini kan. Bukan masalah pembicaraan aja, tapi kita di lapangan. Kayak gitu kan. Betul. Mas Miftahul, sorry, yang ngajak siapa ya? Mas order ke siapa? Siapa? Yohanes kah? Siapa ya Pak? Pak Luis. Ya. Luis Ponorogo. Pak Luis Ponorogo. Pak Luis Ponorogo ya. Oke, nanti yang jelas nanti minta bantuan kepada tempat ordernya tadi untuk minta panduan petunjuk lebih detail ya, Mas ya. Kalau kayak saya bertepatan sama Anda kan langsung aja kan, jadi kan lebih jelas. Jadi kan ketika nanti ada kegagalan di lapangan, aku langsung kesal. Iya. Ya, enggak apa-apa. Artinya begini. Artinya yang saya sampaikan tadi kan secara teorinya begitu ya kan. Tetap nanti aplikasi di lapangan Mas Miftahul yang tahu. Karena sebenarnya begini. Pornas ini kan kita punya standarisasi, tapi di lapangan teman-teman itu kadang-kadang bisa melakukan tidak sesuai standar. Namun tidak ada resikonya ya Mas ya. Maksud saya sawit itu nggak mungkin sampai mati, nggak mungkin. Nggak pernah ada cerita sawit itu mati gara-gara diberikan Pornas gitu kan. Dan demikian juga tanaman lainnya. Ya, yang karena Pornas ini kan betul-betul organik. Ya, justru sangat positif nanti hasilnya. Ya, nanti coba aja deh. Ya kan, dicoba aja. Makanya sampai aku pakai pupuk tai kambing kan. Saya untuk punya tai kambing sendiri. Halo. Waduh. Ya. Sampai ya Mas, kan dengar Mas. Nah, dengar Mas. Mungkin sinyal Mas Miftahul yang saya beli kambing sendiri kan, buat itu untuk organik. Nah, makanya ini saya juga ngerumput kan ya, seperti itu. Siapa tahu nanti perpaduan antara organik tai kambing punya saya sama bahannya Bapak, siapa tahu bisa dipadukan kan, siapa tahu untuk petani di sini kan jadi ringan sama pupuk, hasilnya memuaskan kan kayak gitu. Ya. Amin. Kami doakan Mas Miftahul. Di Kalimantan Selatan mananya Mas? Saya di Laut Timur, Kota Baru. Oh, Kota Baru. Ya. Oke. Siapa tahu nyurvei kan lokasi kan, siapa tahu. Aku kan masih muda, kalau nggak dijunjung mentor-mentor yang tingkat tinggi ini, siapa tahu aku bisa naik. Ya, sama-sama Mas, sama-sama belajar Mas, sama-sama belajar ya. Oke. Kayak gitu. Penyampaiannya kayak gitu aja. Siapa tahu nanti aku kan di lapangan biar tahu dulu lah. Biar nunggu paket saya nanti langsung tak kerjakan seperti apa nanti hasilnya. Ya, yang jelas tadi Mas ya, yang soil tadi Mas cukup kasih 1 kali aja dikocor sekeliling batang.
Kemudian yang disemprotkan itu 10 hari sekali, Mas. Tapi 2 bulan aja dicoba, 10 hari sekali. Dari Ya. atas semprot di batang. Iya. Ya. Nanti tetap saya coba sampai memang itu benar-benar hasil apa yang diucapkan di sini, coba saya coba. Saya terjun Ya. sendiri, saya nyemprot sendiri, nggak pakai pekerja Iya. lah. Oke. Sip. Mantap. Yang terbaik. Oke, baik. Oke, ya udah, makasih Pak. Itu aja. Sukses, Mas. Sukses. Oke. Ya. Oke. Oke. Malam-malam. Halo, malam. Malam, Bu Widya Stuti, Makassar. Iya, selamat malam Bapak. Ya. Saya menyambung yang tadi dulu ya Pak ya. Ya, silakan Bu. Yang pil hitam itu ya Pak. Nah ini Ya. kan begini, sudah terlanjur saya memberikan kepada kakak saya Ya, oke. 1 box kemarin. Nah itu baru 3 kali dia minum itu sudah kan dia stroke. Nah, Ya. ya ini sudah bisa angkat kaki begitu Pak. Oh, luar Nah ini biasa. kan iya, jadi terus saya bagaimana mencari itu lagi? Karena ini kan maksudnya kan ada suaminya juga sakit, anaknya ini asma. Jadi 1 box itu dia Ya. coba untuk 3-tiganya begitu. Nah, Ya. rupanya suaminya juga berhasil, adalah Ya. perubahannya baru segitunya itu. Ya. Nah, kemudian kakak saya ini kan dia ngotot minta yang pil hitam itu Pak, karena Ya. dia sudah bisa angkat kakinya begitu. Iya. Nah, Ibu, kalau ini nggak ada bagaimana terus Pak? jadi gini, Bu. Apa yang digantikan begitu? Digantikan Jadi gini, apa? Bu Widya Ya, Stuti ya, ya. timnya siapa, Bu? Kalau boleh tahu Ibu timnya siapa? Pak Niko. Oh, Pak Niko, oke. Jadi Ya. yang pertama gini, Bu. Memang kami tidak bisa promosikan, tapi sebenarnya masih ada gitu loh, Bu. Paham ya, Bu ya? Jadi maksud saya gini, kami tidak promosikan, tapi kalau Ibu cari barangnya ada gitu, maksud saya. Oh, gitu. Ya, jadi maksud saya kita tidak promosikan secara formal di perusahaan, tapi kalau Ibu cari nanti bisa Ibu dapat, ya. Nanti hubungi Pak Niko. Pak Niko. Iya. Ya. Harga sama ya, Pak ya? Sama, Bu. Semua produk Harga kita itu harga sama semua, Bu. Tidak ada perbedaan. Harga produk sama. Jadi enggak perlu digantikan tadi yang saya catat itu Camevera dicampur dengan propolis misalnya. Ini bagus Ya. sekali begitu. Apa itu Betul. enggak bisa menggantikan itu? Sebenarnya bisa, Bu. Sebenarnya bisa. Jadi gini, sebenarnya dalam hal ini bisa menggantikan dengan Camevera dengan propolis digabung jadi satu itu bisa menggantikan yang namanya pil hitam tadi, ya kan? Nah, namun kadang-kadang seperti yang Ibu bilang kan, kalau orang itu sudah ngerasa cocok itu kan faktor psikisnya juga main gitu loh. Paham ya, Bu ya? Betul. Kalau orang sakit itu kan faktor psikis juga penting kan, Bu. Bu Widya itu paham maksud saya. Artinya dia udah terbiasa, udah yakin, oh yang ini nyembuhin saya nih, kan begitu kan? Nah, kalau tiba-tiba kita gantiin, walaupun memang secara teori sama fungsinya kalau digunakan dua-duanya, tapi faktor psikis ini kan tidak bisa tergantikan gitu, paham Bu ya, Bu ya? Iya betul, iya. Jadi artinya sambil jalan, Ibu nanti coba minta ke Pak Niko, ya kita tetap usahakan, tapi kita tidak promosi ya Bu ya, maksudnya promosi secara frontal memang tidak. Di semua dokumen kami juga kami keluarkan, karena memang ada keterbatasan itu, jadi kita hanya untuk pasien-pasien tertentu saja lah, Bu. Ya seperti Ibu nanti kalau memang membutuhkan itu silakan. Bisa hubungi Pak Niko, Bu. Ya. Oh iya. Satu lagi Pak. Ya. Dari semua produk ini konsumsinya itu sesudah atau sebelum makan, Pak? Bebas, Bu. Oh bebas. Ya, bebas. Karena apa? Karena produk medis herbal ini kan dia tidak bahaya, tidak ada BKO. BKO itu tidak ada bahan kimia obat gitu loh. Nah, jadi artinya kalau kita lihat dulu teorinya, kenapa sih obat kimia itu disarankan biasanya setelah makan? Karena tujuannya biar nggak kena mah gitu loh, Bu. Nggak kena lambung, ya kan? Karena beberapa produk medis kimia itu kan agak keras ya, Bu ya. Kandungan itu agak keras. Nah, itu dikhawatirkan kalau kita sebelum makan kita konsumsi, dia bisa mengiris dinding lambung. Nah, makanya kenapa produk medis kimia itu disarankan setelah makan, karena agar sudah keluar dulu asam lambungnya, sudah terjadi pencernaan di situ, sehingga begitu ada zat kimia masuk itu tidak membahayakan. Nah, itu tujuannya kenapa setelah makan. Nah, kalau produk kalau itu produk termasuk medis ekstrim ya? Kenapa, Bu? Iya, semua, Bu, semua. Termasuk AWM Slim bebas, Bu. Tapi sebenarnya kalau saran saya, kalau untuk AWM Slim ya, Bu ya, itu saran saya minumnya malam mau tidur, Bu. Ya, karena pengalaman pengguna kami itu kan biasa dalam 6 sampai 7 jam itu dia bereaksi. Jadi pas besok paginya itu udah buang-buang air gitu loh, Bu, maksudnya. Iya, betul. Karena kalau Ibu minumnya misalnya jam 7 pagi Ibu minum, wah Ibu nanti aktivitas siang itu keganggu nanti, Bu. Iya, betul. Itu maksudnya. Iya. Satu lagi, Pak, Camevera itu untuk anak-anak boleh nggak, Pak?
Terus Campul Vera itu minimal umur berapa? di atas 3 tahun lah, Bu. Boleh dipasti, di atas 3 tahun. Berapa tetes, Pak? 2 tetes saja, Bu. 2 tetes saja. Sehari sekali saja? Iya, sehari sekali, jangan terlalu sering. Karena kebetulan di sini ada kalau nggak salah Mas Wahyu Chandra itu punya testimoni, Bu. Itu dia anaknya itu jadi bertambah pintar dengan diberikan Campul Vera di air minumnya, nggak sengaja. Jadi anaknya itu tiba-tiba jadi bisa menghafal, jadi tiba-tiba bisa hitungan matematika. Oh iya. Itu masalahnya karena saya sudah praktekkan juga begitu. Ini cucu saya kok semakin cerdas begitu ya. Jadi kok saya pikir terus dia ini untuk daya tahan tubuh ya. Misalnya nih kemarin batuk dia, saya kasih itu diminumnya itu. Oh, kok sembuh begitu. Oh gitu ya, Bu ya. Wah, luar biasa ya, Bu. Maksudnya, betul. sorry Bu Widiastuti, gimana maksudnya bertambah cerdas itu gimana? Boleh Bu cerita dikit? Begini, anak ini memang sudah pintar, anak ini memang sudah pintar. Tetapi hari demi hari ini saya lihat kok berbicaranya itu kayak begini, Pak, satu contoh aja. Mama pernah nggak ke luar negeri itu loh yang apa yang dia bilang kemarin. Yang saya nggak nyangka gitu loh. Kok ini anak tahu kota negara ini gitu loh. Iya. Kok ya anak ini kok semakin berbicaranya juga saya pikir sudah bukan bicaranya anak sekolah baru kelas 1 ini, baru kelas 1 SD. Iya. Baru kelas 1 SD, tapi kok pembicaraan yang untuk luar negeri itu tahu dia begitu. Gitu ya. Apa penyebabnya? Iya. Itu. Iya. Makanya saya pikir ini apa memang untuk anak ini boleh enggak atau untuk anak ini sehari berapa kali supaya nanti enggak kebanyakan begitu atau bagaimana, Pak? Apa itu enggak menimbulkan efek nanti begitu? Nggak, sekali aja, Bu. Sekali aja sehari dan 2 tetes lah. Di air minumnya 2 tetes. 2 tetes ya. Nah, kenapa dia bisa bertambah cerdas? Karena ada ekstrak daun kelornya, Bu. Jadi Campul Vera itu ada ekstrak daun kelor. Salah satu kandungan itu ada ekstrak daun kelor. Iya. Ya, itu yang nanti Ibu baca aja literasi di Google ya, Bu. Ya, manfaat ekstrak daun kelor itu apa? Itu Ibu lihat temukan banyak sekali. Salah satunya kecerdasan memang. Salah satunya kecerdasan. Satu lagi ya, Pak, untuk pupuk ya, Pak. Yang tadi Bapak bilang soil treatment. Itu kalau sudah pohon, artinya sudah wujud pohon itu bisa ya, Pak, dipakai untuk memperbaiki arah tanah. Bisa, Bu. Jadi artinya perbaikan tanah itu sebenarnya kita bisa lakukan kapan saja kan, mulai dari awal atau di tengah-tengah atau bahkan sudah pohon besar sekalipun kan. Karena prinsipnya gini, unsur hara utama dari tanaman itu kan di tanah ngambilnya, gitu ya, Bu ya. Unsur hara utama itu ada di situ. Nah, yang kita perlu pahami itu begini. Tadi saya sudah cerita sedikit sebenarnya, bahwa setiap tanaman itu menghasilkan satu buah, itu dia menyedot unsur hara di tanah, Bu. Jadi unsur hara di tanah itu kesedot gitu loh, paham ya, Bu ya? Nah, jadi kalau contoh kayak tadi sawit itu kan 2 minggu sekali dia berbuah. Berarti setiap dia berbuah itu dia nyedot unsur hara gitu loh. Ya kan? Nah, jadi logikanya itu berarti kan unsur haranya makin lama makin habis gitu loh, Bu. Ya kan? Nah, seharusnya kalau kita bicara tanaman secara normal di tengah hutan, jadi contoh Bu ya, di tengah hutan itu kan tanaman itu nggak pernah dikasih pupuk kan, Bu? Betul ya, Bu ya? Tapi kenapa kok tanaman di hutan itu selalu subur menghasilkan buah padahal nggak pernah dipupuk kan begitu? Nah, dari mana sumber unsur haranya? Unsur haranya itu sumbernya dari itu, Bu. Daun yang jatuh, ada buah yang jatuh, ada binatang mati di atas tanah itu. Nah, kemudian kan binatang sampah-sampah ini kan terurai kan, Bu, membusuk kan, Bu. Nah, membusuk oleh apa? Oleh cacing, oleh mikroba pengurai kan begitu, ya kan kerjanya kan. Nah, setelah membusuk maka dia menjadilah unsur hara lagi masuk ke dalam tanah gitu loh, Bu. Ya kan? Nah, begitu dia masuk ke dalam tanah dimanfaatkan lagi oleh akar, lagi berbuah gitu loh, Bu. Itu kan proses ekosistem alami gitu loh, Bu. Ya kan? Iya. Hanya saja di tanah pertanian itu kan tidak terjadi seperti itu lagi. Kenapa, Bu? Karena kan petani ini pakai pupuk sama pestisida kimia. Nah, itu yang dibunuh itu mikroba pengurai itu, Bu, sama cacing yang dibunuh. Gitu loh, Bu. Sehingga sudah tidak ada cacing, tidak ada mikroba, jadi ada sampah di atas tanah ini ya nggak bergeming, ini nggak jadi unsur hara lagi gitu loh, Bu. Ya kan? Nah, sehingga kita ada 2 pilihan. Yang pertama adalah kita berikan unsur hara dari atas, makanya disemprot dari atas kan Pornas ini, Bu. Disemprot batang sama daun itu tujuannya apa? Kita ngasih unsur hara dari atas. Nah, tapi tetap di bawah ini kita mesti perbaiki juga gitu loh dengan soil tadi gitu loh, Bu. Ya.
Nah, itu diperbaiki agar mikroba kembali, cacing kembali. Karena bagaimanapun unsur hara di tanah itu adalah makanan yang paling utama yang memang harus didapatkan oleh tanaman, gitu, Bu. Oke, iya Ya. Pak. Terima kasih Pak. Oke, Sementara itu Bu Widya dulu. Stuti. Terima kasih. Selamat Sukses, malam. Bu. Terima Ya, kasih. oke. Baik. Silakan teman-teman yang lain, silakan. Monggo, ada lagi yang mau diskusi? Silakan. Oke. Saya Pak. Monggo, Pak Arafah Nusu. Oh ya. Terima kasih banyak Pak. Selamat malam pada teman-teman semuanya. Saya minta penjelasan ini secara lengkap penggunaan untuk empang, Pak. Empang ikan atau udang? Empang untuk ikan, Pak, ikan bandeng. Oh, ikan bandeng, ya, oke. Ya, kebetulan saya di Pangkep ini keluarga banyak anunya. Kemarin saya sempat serempet-serempet, tapi penjelasannya itu kemarin itu masih katanya itu kalau 10 kilo itu kayaknya mungkin masih tinggi kayaknya biayanya, Pak, mungkin minta penjelasannya. Iya. Silakan, Pak Arafah, kalau boleh tahu Bapak pakai pakan ikan? Pakai pakan atau pakai? Dia pakai biasa itu Pak, di sini dia pakai Indomie, Pak. Oh, Indomie. Tapi itu nanti ya Indomie dibeli, Pak. Oh. Ya, jadi dia kan alami dulu kalau di awal itu sampai 1-2 bulan, nanti setelah mau panen itu dia hantam itu Pak dengan Indomie, Pak. Di sini rata-rata di Pangkep. Ya. Oke. Ya, jadi untuk supaya dia cepat langsung dia panen mie, Pak. Itu masa-masa sebelum panen itu dia kasih makanan Indomie. Ya, begitu Pak yang umum di sini. Luas empang Bapak berapa luasnya? Saya sih Pak hanya otodidak saja. Tapi saya nanti ini untuk penjelasan di apa namanya nih? Calon mitra ini di empang ini. Iya, maksudnya luas empangnya berapa luas? Berapa meter persegi luas? 1 hektar, Pak. 1 hektar. Oh, 1 hektar. Ya. Ya. Oke. Jadi gini, yang pertama Pak Arafah ya. Kalau kita mau hasil ikan bandeng itu berlimpah ya, Pak ya. Ya. Maka ada beberapa hal yang kita perhatikan. Yang pertama, Pak, airnya itu harus pH-nya bagus, pH-nya normal, Pak. Ya kan? Air. Oh, iya. Jadi pH normal itu di atas 6 lah, Pak. Di atas 6,5 itu bagus, Pak. Ya, kalau udah di bawah 6,5 kalau empang itu nggak bagus, Pak. Ya kan? Kenapa nggak bagus? Karena pH yang asam itu akan cenderung membunuh ikan bandeng, ya kan? Akan lebih mudah mati. Nah, kita lihat sebenarnya dari mana sumber pH asam pada kolam itu ada beberapa sebab. Yang pertama, Pak, sumber keasaman di kolam itu adalah bekas sisa-sisa pakan atau sisa-sisa kotoran ikan itu sendiri, Pak. Jadi kotoran ikan, sisa-sisa pakan ikan yang diberikan di situ itu akan menimbulkan pH air itu menjadi asam, ya kan? Nah, apalagi saya dengar tadi makanannya dikasih Indomie, Pak. Apalagi saya nggak tahu Indominya dikasih bumbunya nggak, Pak? Atau mie-nya doang? Sorry, Mas. Katanya serius nih, bumbunya dikasih nggak atau mie-nya doang? Anunya saja Pak, mie-nya saja Pak. Oh, mie-nya saja. Mie yang sudah rusak itu dijual lagi Indofood itu Pak. Yang rusak mungkin salah potong atau apa. Nah, itu dia Pak. Nah, itu apalagi makanannya itu Bapak kasih Indomie kayak gitu, itu penyebab pH tanah yang asam. Yang berikutnya Pak, selain itu ada ini Pak, dari hujan. Air hujan itu air hujan kita sekarang itu kan asam Pak. Ya kan? Karena ada polusi udara di atas kan, sehingga air hujan kita asam. Itu menimbulkan keasaman kolam juga. Terus yang terakhir, kadang-kadang kita sering lupa, air yang kita pakai mengairi kolam itu adalah ada limbahnya, kena limbah, Pak. Mungkin Bapak ngambil dari sungai, tapi sungainya itu banyak orang nyuci di sana, nyuci pakai sabun, deterjen. Nah, itu bisa kalau masuk ke empang bahaya itu, Pak. Ya kan? Nah, jadi maksud saya begini. Kata kunci untuk bisa membuat hasil panen bandeng Bapak bagus adalah pH air ini Bapak harus atasi, harus buat pH basah. Ya, nah, salah satu caranya adalah dituang dengan Porna Soil, Pak. Porna Soil, yang soil, Pak, yang soil. Yang 1 kilogram itu, Pak, 1 kantong 1 kilogram. Soil. Kalau memang Bapak punya lahan 1 hektar, ya, itu memang kolamnya 1 hektar, itu memang kebutuhannya memang 10 kilogram, Pak, 10 kantong. 10 ya. Kan? Tapi kalau di awal-awal, Bapak bisa mulai dari 5, Pak. Separuhnya. 5 kantong lah. Ya, 5 kantong. Jadi 5 kantong Bapak bisa campur dengan 200 liter air baru dituang di 1 hektar itu kan. Nah, kalau Bapak pakai soil, Pak, itu maka yang terjadi adalah
Yang pertama, dia membantu membuat pH kolam Bapak menjadi basah, Pak. Ya. Yang pertama. Terus yang kedua, Pak, nanti sisa-sisa kotoran ikan, sisa-sisa bekas pakan tadi itu akan diurai. Sisa-sisa kimianya diurai. Pokoknya intinya gini, dia akan membuat pH kolam itu menjadi basah. Itu intinya, Pak. Ya kan? Apapun kondisinya saat itu, ya. Nah, kemudian saran saya kalau memang Bapak bisa memberi lebih optimal, memberi makan ya, itu bisa dikasih yang cair, Pak, ditambahin yang cair. Nah, kalau pemberian yang cair itu buat apa? Di yang cair itu kan ada unsur haranya, Pak. Kalau yang Cornaswil itu kan dia tidak ada unsur hara. Tapi kalau yang cair itu ada unsur hara. Nah, itu Bapak bisa berikan di kolam. Tujuannya apa, Pak? Kalau Bapak berikan yang cair di kolam, itu dia bisa merangsang muncul plankton, Pak. Plankton. Nah, plankton itu adalah makanan alaminya ikan bandeng, Pak. Ya kan? Jadi ikan Bapak itu nanti jadi banyak dapat makanan dia, gitu loh, Pak. Ya kan? Nah, kalau yang Pornas cair itu satu saset untuk kira lebih sekitar 250 meter persegi, Pak. Satu sasetnya. Ya, jadi kalau satu kali aplikasi ya kurang lebih sekitar bisa 10 saset lah. 10 saset sekali aplikasi. Ya. Iya. Saset lah untuk sekali aplikasi. Nah, itu memang seminggu sekali itu, Pak, kasihnya, Pak, yang cair. Kalau yang soil tadi cukup sekali aja tuh, Pak. Cukup sekali aja. Kalau yang rutin itu pakai yang cair, Pak. Itu. Nah, nanti Bapak bisa lihat itu nanti bandeng Bapak itu akan lebih makannya lebih nafsu, lebih gemuk. Nanti tingkat kematian juga akan sangat jauh berkurang, Pak. Karena yang soil tadi itu juga bantu bunuh bakteri jahat yang ada di kolam. Jadi bakteri jahat di kolam itu dibunuh. Ya, penyebab yang menyerang ikan itu yang membuat dia mati itu kan bakteri. Sama kadang-kadang juga ada virus gitu. Nah, itu nanti dibunuh, Pak, sama mikroba premium yang ada di soil gitu loh, Pak. Nah, itu, Pak. Gitu, Pak Arafah, ya. Baik, Pak. Memang kan Pak ini kendalanya, Pak, biasa air, Pak, memang. Ya. Pembuangan juga di sini kan sistem irigasi, Pak. Kalau tambah-tambah di sini kan memang itu kendalanya. Kemudian memang curah hujan juga biasa tiba-tiba langsung tinggi. Iya. Iya. Kalau saya saran begini, Pak. Kalau Bapak cerita seperti itu, saran saya begini. Bapak kalau mau ngambil air dari sungai atau irigasi sekitarnya, jangan langsung masuk kolam, Pak. Jadi contoh gini, Pak. Ini misalnya ini lahan Bapak nih, empangnya Bapak nih, ya. Nah, misalnya ini sungai di sini nih, ini sungai. Ya. Nah, Bapak buat saluran begini, ini kan salurannya. Nah, buat dulu, Pak, penampungan dulu di sini, Pak. Penampungan. Buat penampungan di sini. Jadi jangan langsung masuk ke empang Bapak. Jadi Bapak buat penampungan. Nah, di penampungan ini Bapak tuang kapur, Pak. Masukin situ, Pak. Iya. Kapur tuh taruh aja di situ. Jadi artinya biarkan dia mengendap, baru setelah itu Bapak alirkan ke empang Bapak. Jadi jangan langsung. Nah, ini untuk Pak, menetralisir minimal limbah-limbah, racun-racun itu tidak langsung masuk, Pak. Karena ya terus terang, Pak, kalau Bapak ibaratnya air itu kan tempat hidupnya ikan, Pak. Ya kan? Ya. Kalau airnya ini ada racunnya, bekas limbah, bekas pestisida, pH-nya asam, Pak. Waduh, Bapak mau kasih makan apa aja, Pak. Itu kasihan ikannya, nanti nggak bisa tumbuh bagus, Pak. Ya, makanya kenapa kata kuncinya itu air, Pak. Kata kuncinya. Ya sama kayak kita manusia lah, Pak. Kalau kita ini kan, manusia ini kan perlu udara kan, Pak. Benar nggak, Pak? Kita perlu udara. Nah, Pak Arafah bayangin aja, kita hidup di udara yang banyak polusinya, ini kan sesak nafas kita, Pak. Nggak bisa hidup bagus kita. Kita mau makan bagus itu, tapi sekitar kita ini banyak asap, itu kan nggak bisa hidup kita, Pak. Nah, ikan itu perlu kondisi air yang bagus, Pak, yang pH-nya basah. Nah, intinya begitu. Jadi ketika Bapak bisa menciptakan kondisi pH basah di kolam, di empang, itu pasti bagus, Pak, bandeng Bapak. Ya. Gitu ya, Pak, ya? Baik, Pak. Iya. Oke, semoga berhasil, Pak Arafah. Banyak, Pak, ya, sukses, Pak. Ya, siap. Pak Arafah di mana posisi, Pak? Di Pangkep, Pak. Di Pangkep. Pangkep itu Sulawesi Selatan. Selatan ini, Pak. 40 kilo dari Makassar ini. Oh, luar biasa. Oke. Baik, Pak. Sukses, Pak. Sukses. Baik, Pak. Ya. Oke. Baik, teman-teman. Silakan yang lain yang mau berbagi, mau sharing, testimoni, monggo silakan. Silakan. Oke.
Oke, baik. Karena tidak ada teman-teman sekalian, kita cukupkan sesi Zoom kita pada malam hari ini. Saya ingatkan teman-teman sekalian, besok adalah hari terakhir. Kita masih ada promo. Halo, Pak. Oh ya, gimana Mas? Silakan. Gimana? Oh, mati, suaranya mati. Suaranya mati, Mas. Ya, udah. Udah. Silakan. Gimana? Ini kan kawan saya tanya, kawan saya itu tanya satu saset itu kan satu cap. Satu cap itu untuk berapa pokok atau berapa pohon? Jadi kalau untuk sawit yang usia 5 tahun ke atas, itu satu cap itu pakai 2 saset. Jadi saset yang kuning sama putih itu digabung, Mas. Gabung jadi satu. Nah, terus habis itu kira-kira setiap pohon itu disemprot 1 liter aja, Mas, per pohon. 1 liter. Ya, di batangnya lah. Kalau daunnya udah ketinggian, nggak nyampe, Mas, semprot di batangnya aja 1 liter. Soalnya ini kan grup petani kumpul semua, makanya saya pengajuan apa, langsung tak tanyain. Biar nanti nggak ada salah paham, kan kayak gitu kan. Iya, betul. Nah, jadi gitu. Kalau saya kan langsung di lapangan. Langsung di lapangan kayak apa hasilnya, soalnya saya biasanya ngerawat. Nah, kayak gitu aja. Iya. Memang lebih bagus maksimal kalau misalnya Mas Miftahul bisa semprot di bagian pelepah ya. Bagian pelepah di bagian ketiak itu memang maksimal tuh hasilnya. Tapi kalau nggak nyampe ketinggian ya di batang aja udah gitu. Nah, orangnya. Nah, Pak, ini orangnya. Iya. Gitu. Ya. Nah, ini yang tanya tadi kan untuk satu saset berapa cap kan gitu kan. Makanya ini kan uji coba dulu. Kalau kita petani itu semua banyak, bahkan yang saran yang lebih-lebih lah banyak. Tapi kan kita pengenalan satu dulu, aku yang terjun dulu. Kalau mati kan saya sendiri kan kayak gitu kan. Iya, nggak mungkin mati, Mas. Saya nggak pernah dengar ada tanaman mati kena Pornas. Nggak, maksudnya apa? Berapa jauh? Untuk estimasi umur berapa, satu sasetnya berapa pokok? Ya, jadi tadi jadi satu cap itu satu tangki itu diisi 2 saset. 2 saset itu yang campur yang kuning sama putih dicampur jadi satu. Iya. Nah, dicampur jadi satu. Nah, setelah itu setiap pohon itu disemprot 1 liter rata-rata. 1 literan lah per pohon 1 liter. 1 liter. Ya, 1 liter. 1 sampai 2 liter per pohon. Estimasi 1 liter ya. Ya. Itu kan gini, cap ada yang isi 12, ada yang cap isi 16. Iya. Nggak masalah. Yang penting per pohon dikasih 1 sampai 2 liter. Jadi kalau misalnya isinya 16 liter berarti kan bisa untuk 16 pohon itu aja sederhananya. Iya. Kalaupun seandainya 1 sampai 2 ya. Ya, 1 sampai 2 liter ya. Per pohon. Ya. Itu berapa minggu aplikasinya? 2 bulan pertama 10 hari sekali dulu. 2 bulan pertama 10 hari sekali. Nah, ini kan mau nyoba nih ceritanya. Jadi maksud saya kalau sawit itu biasanya 2 bulan itu udah kelihatan. Makanya saya minta 2 bulan pertama lakukan 10 hari sekali saja. Jadi sebulan itu 3 kali. Nanti setelah 2 bulan pertama diberikan itu nanti bisa lebih panjang intervalnya. Mau 1 bulan sekali boleh, 1,5 bulan sekali juga boleh gitu. 1-2 liter ya. Geng. Makasih. Oke, saya kembalikan. Geng. Nah, ini kan langsung kan Pak. Nah, ini kan jadi langsung. Jadi kan saya kan enak berbicara itu enak. Ini masih satu, belum lagi yang ngumpul itu ada. Nah, itu petani aja sama. Iya. Oke. Mantap. Nah. Oke. Ya, sip, Mas Kiro. Sukses. Ya. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Realme Pro. Untuk mendapatkan reward, kita harus mengumpulkan mitra atau cukup RO saja? Nah, ini saya jawab ya. Untuk Realme ya. Nah, maaf, namanya saya nggak tahu nih. Siapakah dia? Nah, ini dia nih. Kita jawab nih. Itu Realme ya. Jadi Realme yang jelas begini. Ketika seseorang join, misalnya si A ya, si A ini udah join. Joinnya paket standar dulu nih kan. Paket standar itu kan paket 600.000 kan. Nah, untuk bisa mengaktifasi mendapatkan reward dari RO, maka si A ini harus join paket RO. Ya, jadi paket RO itu yang 2.500.000. Oke. 2.500.000. Nah, untuk mendapatkan reward itu tidak bisa dipenuhi dari diri kita sendiri, diri si A sendiri ya. Jadi harus dari sumber omset di kiri atau di kanan.
ya. Nah, caranya adalah si A ini misalnya ya, ini Realme ya, kalau misalnya dia tidak bisa rekrut member, nggak apa-apa. Buat aja dirinya sendiri. Jadi contoh nih, kami banyak yang begini, pengusaha-pengusaha sawit itu kan belanjanya gede-gede, yang perkebunan-perkebunan belanjanya gede-gede. Nah, mereka bikin kalau join itu, kalau satu titik ini kan 3,1 nih yang atas. Nah, setelah itu mereka join diri mereka sendiri, yang titik yang kedua, A2, A3. Nah, join. Yang A2, A3 itu diri mereka sendiri, jadi bukan orang lain nih ceritanya. Nah, setelah Ya. itu baru pembelanjaannya itu Realme dimasukin ke sini di kanan kiri. Ya, pembelanjaan RO-nya masukin sini semua udah. Kan syarat RO itu cuma sekali aja. Ya, Pak. Makanya kan kayak gini, aku mau bikin reward kan kayak seperti Bapak bicarakan tadi kan. Iya. Ya, semua kita ke perusahaan itu saya aja, semua harus punya aplikasi kan, saya seperti itu. Nanti bisa pesan sendiri-sendiri kan kayak gitu. Iya, betul. Gimana Betul. kayak gitu, Kak? Iya, betul sekali, betul sekali. Jadi Nah, bisa begitu. jadi saya bukan bikin kayak toko, bukan, tapi kan semuanya biar beli di aplikasi ini semua. Iya, betul, Nah, betul. Jadi contohnya, A2, A3 tuh bisa diri sendiri, bisa orang lain gitu, Mas. nah, makanya kayak tadi ada Pak Bambang nanti saya bikin sendiri, kayak kawan satu yang nanti yang lain-lain juga kan bikin sendiri-sendiri. Iya. Jadi kan enak. Ya, betul, Jadi betul. semua Ya, jadi ya kayak gitu. begitu Realme ya, dan juga Pak Ya. Miftahul ya. Jadi caranya begitu. Jadi nanti input RO-nya di sini. Jadi nanti ketemu poin 10-10 dapat Vietnam, ketemu poin 50-50 dapat motor, ketemu poin 2000-2000 dapat mobil Eropa dan seterusnya sampai 1 miliar ya. Nah, itu rewardnya. Jadi artinya bisa didapatkan dari belanja diri sendiri atau dari belanja jaringan atau tim. Yang jelas prinsipnya begitu, kiri kanan. Ya, tapi kalau belanja di diri sendiri doang di titik A, doang belanja terus-menerus, nggak bisa dapat reward. Yang dapat yang di atas, poinnya naik ke atas. Jadi kalau misalnya belanjanya banyak, ya saran saya minimal punya 3 titik seperti ini, A1, A2, A3. Agar kita bisa ngisi pembelanjaan kita pribadi di A2, A3. Jadi belanja RU-nya jangan lagi di A. Di A cukup sekali doang belanjanya. Belanja berikutnya di A2 dan A3, biar dapat reward gitu. Ya. Nah, terus aku bikinnya kayak gini seperti apa, Pak? Kalau aku bikinnya kayak mitra, ibaratnya kan saya menaik ibaratnya kan sendiri. Terus aku bikin reward di sini kawan-kawan semua kan banyak. Maksudnya kan kayak kebun sendiri. Nanti ibaratnya aku pengen pengajuan ke perusahaan. Maksudnya gimana? Nanti kan aku nyoba uji coba, kawan saya di perusahaan itu kan banyak. Siapa tahu produk ini bisa masuk sampel. Iya. Siapa tahu, soalnya kan kita dekat sama manajer sama semua bos berarti kan dekat. Jadi kan enak kita bicarakan siapa tahu masuk. Kalau saya kan seperti itu aja. Iya. Kalau masalah bonus, yang masalah bukan ngejar bonus dulu, yang penting bagus dulu lah hasilnya, bagus dulu, dipercaya masyarakat, perkebunan semuanya kayak gitu aja. Kalau aku bonus ya terserah bapaknya aja. Kalau masalah itu yang penting bagus lah, petani nggak rugi lah ibaratnya. Iya. Murah tapi hasil memuaskan lah. Soalnya mungkin gila harganya. Iya, sip. Gampang nanti bisa diatur Mas Miftahul. Yang penting cocok dulu, yang penting lihat ini bagus. Nah, nanti bisa kita lakukan pembicaraan tahap selanjutnya ke perusahaannya ya, Mas ya. Oke. Nanti kalau aku bicara ke perusahaan, nanti aku ibaratnya butuh mentor atau bapak, siapa tahu ada yang mau di-calling untuk penjelasan kan siapa tahu. Bisa, soalnya, siap. Nanti kayak Pak Habibie, kayak Pak Daniel yang ada di Riau kan kawan-kawan cuma kan yang punya pabrik, yang ibaratnya manajer pabrik. Jadi aku teknologinya enak di Malaysia juga kan kayak gitu. Siapa tahu ya. Kalau saya cuma berharapnya sih masuk. Tapi ya itu tergantung, katanya ada 3 kan. Ada doa itu ya. Oke. Baik. Nah, Oke. Ya, Cukup Mas Miftahul. Nanti siapa ya, nanti dilanjut lagi lah. Oke. Baik. Sukses Mas Miftahul ya. Sawitnya dan buat teman-teman yang lain. Oke. Baik teman-teman sekalian ya, kita cukupkan Zoom kita malam hari ini, dan teman-teman sekalian pastikan teman-teman bisa raih Vietnam karena kita masih ada waktu sekitar 1 bulan lagi saja untuk meraih tur Vietnam sampai dengan akhir Maret 2025 ya. Ngomong-ngomong teman-teman, yang puasa mulai kapan ya? Ada yang bisa kasih info nggak? Puasa itu mulai kapan ya? Mas Yudho, kapan orang mulai puasa? Hari nanti subuh ini atau besok subuh? Mulai hari Sabtu.
Hari Sabtu. Berarti besok belum ya Pak Surasa ya? Besok belum. Besok. Oh, belum ya. Oke. Baik. Terakhir besok untuk promonya besok terakhir. Oke. Baik teman-teman sekalian ya. Baik, sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Dan jangan lupa besok kita ada wawancara di Zoom AWM Fagansa oleh Pak Sulianto. Ya, teman-teman besok bisa belajar luar biasa dari seorang Pak Suli. Beliau ini adalah orang yang cukup beruntung ya, sehingga bisa meraih banyak reward ya. Oke, teman-teman sekalian, sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dahsyat. Ya, go Black Diamond. Selfie dulu. Selfie. Buka kamera. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi sekali. 1, 2, 3. Oke, baik. Oke semuanya, gaspol. Gaspol. Ya, Pak. Aku ini For all of you. Makassar.